Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Masyiral muslimin, ikhwati, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita semua berkumpul dalam kegiatan rutin kita, yaitu dalam kegiatan Asundawi mengaji, yang mudah-mudahan aktivitas kita ini dijadikan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam hadis-hadis hukum, yaitu 40 hadis hukum yang kita baca di sini, yang ditulis oleh Imam Al-Baghdadi, dan kita terakhir kemarin di hadis ke 13 berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat, ya. Seperti itu. Dan kita menyebutkan yang dimaksud sholat di situ adalah salat 5 waktu. Dan isyarahnya beliau menjelaskan tentang hukum sholat 5 waktu dan bagaimana ketika orang meninggalkan rukun sholat tersebut, dan kalam para ulama tentang hal tersebut dijelaskan, ya. Ada yang mengatakan setelah sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajibannya adalah kufur, di antara ulama ada yang menghukumi kafir walaupun dia menetapkan wajibnya saat dia meninggalkannya sampai habis waktunya dengan sengaja karena kelalaiannya. Itu di antara ulama ada yang mengatakan adalah dosa besar, dan sepakat ulama dosa besarnya ini lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya seperti berzina dan yang lainnya, meninggalkan sholat itu. Kita masuk di hadis berikutnya adalah hadis Ar-Rabi'u Asyar, hadis yang ke-14 tentang penyebutan waktu-waktu sholat. Ini penting. Ketika disebutkan sholat yang wajib itu adalah yang 5 waktu, maka konsekuensi hukumnya adalah kita wajib mengetahui batasan waktu sholat tersebut. Kenapa? Karena dengan itu kita akan dikaitkan dengan kemarin. Bisa jadi ada orang mengerjakan sholat tapi di luar waktunya. Kalau dia disengaja, berarti apakah dianggap dia mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat? Seperti itu. Bisa jadi orang sholat lohor pas waktu asar. Maka apakah orang seperti itu dianggap mengerjakan sholat zuhur? Maka ketika orang itu sholat di luar waktunya, sepakat itu bukan sholat. Seperti itu. Maka dianggap dia meninggalkan sholat. Sehingga kemarin kita tahu, para ulama menyebutkan kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai di luar waktunya, apakah dia wajib mengqadanya atau tidak. Kan kita kemarin bahas tentang hal tersebut. Kalau madhab Zahiri, Ibn Hazm, dan sebagian madhab Hanabilah mengatakan bahwa tidak wajib qadha, yang wajib dia bertaubat. Andai dia diqadha pun dia tidak akan diterima sholatnya, karena syarat sah sholat itu adalah apa? Sholat pada waktu, dan dia meninggalkan di luar waktu. Seperti itu, maka dia dosa. Dengan itu sulitnya kita mengatakan bahwa ini bukan berarti berarti enak ya ninggalin. Enggak, di situ dosanya mengalir, ya. Alhamdulillah.
Cuma segala bertobat dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Itu di antaranya. Saking besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Nah, maka kita wajib mengenal waktunya, dan beliau mengidafatkan di sini waktu-waktu sholat ya. Ya, waktu-waktu sholat, yaitu al-hadis al-rabi ashar an Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari adalah sahabat besar ya. Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu ini, itu beliau yang menjadi orang yang Ali bin Abi Thalib bertahkim dengannya ketika menyelesaikan masalah bersama Muawiyah. Ya. Ini adalah Abu Musa al-Ash'ari. Qala radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'ilun yas'alahu an mawaqitis shalah. Nah, tiba-tiba datang seseorang bertanya tentang waktu-waktu salat. Kalimat mawaqit atau awqat. Mawaqit di sini adalah mawaqit zamaniyah, waktu-waktu. Batasan-batasan waktu. Kapan waktu salat itu? Setelah para sahabat tahu bahwa yang wajib itu salat lima waktu. Ya. Dan mereka pun salat bersama Rasulullah SAW dalam salat 5 waktu. Tapi ketika ditanya waktu-waktu salat yang dimaksud batas awal permulaan dan batas akhir. Karena di situ ketika disebutkan ada batas waktu di dalam sehari semalam, berarti di situ adalah waktu yang khusus bagi waktu tersebut, dan itulah yang punya hak waktu tersebut. Gitu. Jadi ini kalau momennya sekarang ada waktu asar, tidak boleh orang salat maghrib, salat zuhur, nggak boleh. Gitu. Di waktu asar nggak boleh ya, seperti itu. Itu hukum asalnya. Maka para sahabat bertanya awal waktu akhirnya. Dan kita akan dijelaskan ada waktu sholat itu yang tidak ada jeda. Ada juga waktu yang ada jeda aja, gitu kan, seperti itu. Dan di antara waktu yang ada jeda adalah yang disepakati adalah waktu subuh dengan zuhur. Ya. Kemudian yang mukhtalaf para ulama itu adalah waktu isya dengan subuh. Itu ya disebutkan. Kalau yang ada jeda selain dari itu adalah waktunya tidak ada jeda. Kita akan bacakan hadis. Kita biar pahami hadisnya. Qala falam yarudda alaihi syai'an. Nabi SAW tidak menjawabnya dengan lisan. Qala fa'amara Bilalan fa'aqama al-fajra hina inshaqqa al-fajru wan nas la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dan. Thumma amarahu fa'aqama bi-dhuhri hina zalati syamsu ila kalama. Kemudian Nabi SAW ya, Abu Musa berkata, qala fa'amara Bilalan, maka Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menegakkan fajar, yaitu aqama untuk berazan fajar. Kapan? Hinan syaqqa al-fajr, ketika fajar itu sudah terbuka. Dan fajar itu terbuka disebutkan ya dalam hadis itu al-fajru fajran. Ya. Fajar itu ada dua, ya. Yang pertama adalah fajar kadzib, yang kedua adalah fajar shadiq. Dan fajar shadiq inilah waktu subuh. Tandanya kalau fajar kadzib itu adalah yaitu vertikal ke atas. Jadi ngeblesat gitu. Jadi muncul fajar. Jadi muncul fajar disebut fajar. Itu matulan, ya, ke atas. Ya. Adapun fajar shadiq itu adalah mu'tarid, yaitu horizon. Nah, begitu. Dan perbedaannya kalau fajar kadzib itu cuma lewat,
dan tidak terang setelah lewat, kemudian kembali gelap. Kalau fajar shadiq ketika sudah muncul tidak mungkin kembali gelap, nggak mungkin. Terus terang. Karena di situ adalah fajar, nanti akan menyambut menyingsingnya matahari. Ini disebut fajar shadiq. Nah, dan fajar shadiq ini adalah fajar awal waktu salat subuh, awal waktu. Dan pada saat fajar itu muncul, maka disunnahkan atau sebagaimana menyebutkan mewajibkan adzan sebagai seruan orang untuk sholat karena sudah masuk waktu sholat dikumandangkan adzan. Maka Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan fajar itu dan menegakkan sholat. Ya. Wan nas la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dan manusia pada saat dikumandangkan adzan fajar, sebagian mereka kepada yang lainnya tidak kenal karena gelap, min ghalasin. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu wasallam kana yusalli subha bi ghalas. Wa yarji'u ba'duna ba'dan wa la ya'rifuhu. Ya, jadi min ghalasin disebutkan. Di mana apa? Disebutkan di dalam hadis ini, Nabi SAW ya memerintahkan Bilal sholat di awal waktu, di saat golas itu masih gelap. Ya. Dan dalam hadis Aisyah disebutkan ini sama, yaitu apa, Nabi SAW sholat fajar saat gelap. Sehingga ketika kami keluar pulang dari sholat subuh, ya sebagian dari antara kami tidak tahu siapa satu dengan yang lainnya karena masih gelap. Nah, di sini menjelaskan bahwa sholat fajar Nabi SAW itu di awal waktu, ya. Dan iktibarnya dengan apa? Fajar. Disebut sholatul fajri, ya. Disebutkan, dan sholat fajar itu memang karena masyhuda, itu ada keistimewaan. Dan Allah SWT menyebutkan dengan apa? Waktu fajar. Dan kalimat al-fajar. Karena sholat fajar karena masyhuda. Nah, seperti itu. Ini tentang fajar. Tsumma amarahu faqama bidzuhri. Kemudian ya setelah selesai ini, kemudian di saat waktu zuhur, amarahu, beliau sallallahu memerintahkan Bilal faqama bidzuhri, dan beliau yaitu menegakkan zuhur. Jadi yang dimaksud di sini adalah memerintahkan azan. Maka aqama ini disebutkan ada istilah iqamah. Kalau dimaksudkan secara mutlak masuk dalamnya azan. Sebagaimana azan, kalau disebutkan azan masuk di dalamnya apa? Iqamat. Ini disebutkan oleh para ulama. Rasulullah SAW mengatakan bainal adzanaini salatun. Di antara dua azan itu ada salat. Yang itu maksud salat di situ doa. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara waktu mustajabnya doa adalah ketika antara azan dan iqamat. Dalilnya bainal adzanaini salatun. Di antara dua azan itu ada doa. Gitu, seperti itu. Dan adzan ketika dimutlakan masuk dalamnya iqamah. Boleh menyebutkan iqamah dengan lafaz adzan atau sebaliknya. Ya, karena tujuan dari adzan dan iqamah adalah informasi mengajak untuk salat gitu. Kalau adzan informasi secara luas, kalau iqamah informasi bahwa salat itu akan ditegakkan. Seperti itu. Nah, ini kondisinya. Faqama bi dhuhri. Beliau mengumandangkan azan di waktu zuhur. Kapan? Hina zalati syams. Ketika apa? Ketika matahari tergelincir. Jadi ini disebutkan hadis pertama ini, awal penjelasan hadis ini itu adalah menjelaskan awal waktu salat. Jadi kalau awal waktu salat zuhur ketika muncul fajar shadiq. Adapun salat subuh. Adapun salat zuhur adalah ketika matahari mulai tergelincir. Sedikit tergelincir. Jadi kalau dalam posisi berdiri tegak, maka bergeser sedikit, yaitu beberapa jari, 5 jari bergeser, maka itu adalah masuk salat zuhur. Seperti itu matahari. Kalau subuh dilihat dari fajar, kalau zuhur dilihat matahari. Ketika matahari tergelincir, maka masuklah awal waktu salat
Jadi ketika matahari berada di apa? Di atas kepala, yaitu maka pada saat itu berarti di situ belum masuk apa? Duhur. Seperti itu. Karena itu ketika itu lihat matahari. Ya. Dan itu matahari itu sebagai petunjuk kita tahu waktu. Kemudian wal qail yaqul, dan ada orang yang berkata intasafan nahar. Ini pertengahan siang. Nah, gitu kan. Maksudnya telah sampai pertengahan siang. Wa huwa kana a'lamu minhum. Dan beliau, yaitu Rasulullah SAW, adalah orang yang paling tahu tentang pergeseran matahari di tengah-tengah mereka. Mereka ini sudah melewati pertengahan siang. Seperti itu. Ya, ini disebutkan. Thumma amara, kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal, amarahu fa'aqama bil asr, maka mengumandangkan adzan asar. Wasyamsu murtafi'ah, dan matahari masih di atas, masih tinggi, gitu kan, masih tinggi. Karena nanti disebutkan awal waktu sholat apa? Awal waktu sholat asar adalah ketika bayang-bayang itu, ya, ketika bayang-bayang itu sama dengan apa? Dengan aslinya, dengan tinggi aslinya. Nah, karena itu di sini subhanallah ya, yang disebut dengan maqayis itu penting. Dan bayang-bayang itu kalau matahari sudah ke barat, berarti bayang-bayang kemana? Ke timur. Nah, bayang-bayang yang ke timur itu panjangnya sama dengan tingginya. Nah, ini penelitiannya. Jadi betul-betul segitiganya udah sama kaki. Ya, bukan segitiga dengan kaki ya gitu ya. Itu arahnya begitu. Ya. Ini kondisinya ya. Kemudian summa amarahu fa aqama al-maghrib. Itu berarti awal maghrib ya. Hina waqa'ati syamsu. Yaitu ketika matahari waqa'at, yaitu waqa'at itu terbenam. Jadi matahari terbenam, maka di situ adalah waktunya maghrib. Ya. Paham ya, awal waktunya ketika masuk. Dan di sini kita akan jelaskan kalam para ulama tentang waktu-waktu ini. Summa amarahu faqama al-isya hina ghaba syafaq. Kemudian ya, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan isya. Kapan? Hina ghaba syafaq, ketika mega merah itu hilang. Jadi begitu mega itu hilang, nah itu awal waktu salat isya, gitu kan? Seperti itu. Nah, ini kondisinya. Dan beliau di hari itu ketika ditanya kapan sholat apa, waktu sholat, maka beliau menjelaskan awal waktu. Dan ini yang disebut dengan menjelaskan dengan langsung, demonstrasi, itu lebih paham. Beda kalau maunya hanya diceritakan. Kalau kita sekarang kan cuma diceritakan. Ya. Kalau mamanya antum ingin memahami yang benar, maka waktu sholat ini antum perhatikan saat subuh. Ulah nungguan muadzin azan. Tapi antum bangun. Apalagi kalau mamanya antum yang suka mendaki, itu ketika berada di puncak gunung, maka lihatlah ke sebelah timur untuk melihat fajar secara asli. Kita akan bisa menyaksikan. Atau mamanya ada tempat yang di situ masih kondisinya aman, tidak terbiaskan dengan cahaya yang lain. Kalau saya pulang ke kampung, biasanya agak sedikit ada perbukitan di situ, dan memang kemudian menghadap ke timur itu semuanya di bawah. Nah, ketika itu kita bisa menyaksikan bagaimana muncul fajar. Ya. Antara fajar shadiq dan fajar kadhib itu berdekatan. Waktunya cuma beberapa menit. Begitu fajar muncul, kita kadang-kadang fajar datang. Ternyata yang bersakolah berkata, winyon, putih, gitu kan, seperti ya. Ketika beberapa waktu berikutnya, maka apa?
muncul lagi terang, dan terangnya itu nyurungkui, menyebar gitu kan. Nah, ketika nyurungkui menyebar gitu, muncul dan menyebar, maka itu waktu fajar shadiq. Saat itulah awal waktu subuh. Dan Nabi SAW mempraktekannya, memerintahkan Bilal azan, ya. Kemudian seterusnya apa yang disebutkan kisah tadi. Dan kita menyaksikan kalau umpamanya datang waktu zuhur, apalagi kalau umpamanya kita free ya, freelancer, kita usahanya itu adalah bebas, tidak berkaitan dengan telunjuk orang lain, kumaha orang gitu kan. Nah, maka kita bisa menyaksikan waktu zuhur. Cik ningali tancap ke naon atau orang nang itu pas batur ada pas orangnya benar ya gitu. Ternyata gitu seperti itu, kita membuktikan. Sehingga ketika kita umpamanya ada di suasana tidak ada orang dan kondisi seperti itu, tidak ada jam, kita tidak tahu waktu, maka yang dilihat adalah matahari. Ya, dan karena itu hukum asal. Ya, seperti itu. Dan ini penting sekali. Kemudian demikian juga ketika waktu asar, nangtung ningali bayangan diukur sabaraha senti. Atau mau diukur pakai apa? Pakai kayu sakit itu, beratnya sakit. Atau kalau orang tua kita dulu memang biasanya bau apa menancapkan apa ketika dia berangkat ke sawah kemana biasa menancapin kayu plak. Ketika ada geser waktu zuhur bebersih, kemudian datang ke saung, kemudian sholat zuhur. Kemudian mereka kerja lagi pas waktu asar dilihat ketika seimbang maka mereka kembali bersih-bersih sambil mempersiapkan pulang sholat asar baru pulang. Itu orang tua kita dulu ketika berangkat ke kebun, ke sawah mereka. Ya, tidak dikenal pakai apa jam seberapa ya. Karena kalau dengan jam itu memang apa kadang-kadang kita harus menghafal apa yuk jam seberapa hanya apa gitu kan. Tapi ketika dengan prakteknya kita langsung tahu. Seperti itu. Beda dengan orang yang kerja di pabrik yang di sampingnya ada masjid besar gitu kan, gampang. Pas lagi kerja pun kedengar suara ada berarti bahwa maghrib dan terusnya. Makanya muadzin itu harus yang dipilih adalah orang yang amanah teliti dengan waktu. Seperti itu. Nah, itu adalah awal waktu ya. Kemudian qala thumma amara as-subha minal ghad. Kemudian Nabi SAW memerintahkan thumma akhara subha. Kemudian Nabi SAW mengakhirkan subuh minal ghad di hari esoknya. Hatta sarafa minha. Sampai beliau selesai darinya. Ya. Di situ. Wal qa'il yaqul, dan orang berkata qad tala'atis syamsu, ya matahari telah terbit. Nah, dengan ini apa Nabi SAW mengakhirkan sholat sampai matahari mendekati terbit ya. Seperti itu sampai waktu berakhirnya selesai, waktu sholat itu selesai, yaitu apa disebutkan kapan sampai matahari terbit. Dengan ini kita tahu sholat subuh itu awal waktunya apa fajar, akhirnya adalah matahari terbit, seperti itu. Matahari terbit. Maka dengan itu berarti apa? Cek ada ayat. Nah. Berarti pada saat itu kalau umpamanya matahari sudah apa? Sudah terbit, berarti berakhir waktu sholat asar. Waktu sholat subuh. Itu waktu sholat subuh itu berakhir. Nah, dengan itu kita tahu kalau ada orang ya sengaja tidak bangun di waktu subuh sampai matahari terbit, maka orang itu dianggap meninggalkan sholat kalau sengaja. Ya. Diselilir kan orang muda merongkol itu sengaja, maka dianggap meninggalkan sholat. Seperti beda dengan orang yang memang tertidur pules gitu kan, bangun-bangun jam 8, maka itu tidak termasuk. Ini mah dia sudah sadar sengaja tidak bangun ya karena posisi apapun di saat seperti itu, maka dia sengaja meninggalkan sholat. Kembali hukumnya kepada hadis yang kemarin ya itu. Nah, kemudian beliau menyebutkan ini hari kedua karena Nabi SAW ada yang bertanya kan seperti itu.
Qala thumma akhara dhuhra. Kemudian Nabi SAW mengakhirkan zuhur. Hatta kana qariban min waqtil asri bil amsi. Jadi hampir mendekati waktu asar yang kemarin. Jadi awal waktu asar yang kemarin disebutkan, maka Nabi SAW justru sholat zuhur di situ diakhirkan. Jadi Nabi SAW menjelaskan ini akhir waktu sholat. Karena pada masa itu ya memang tidak seperti kondisi ini. Karena memang masa itu adalah butuhnya penjelasan ilmu sedetail mungkin. Dan lihat, Nabi SAW mengajari pemahaman dengan itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan bukti dan prakteknya. Inilah prakteknya. Ini akhir waktu sholat. Ya. Jadi akhir waktu sholat zuhur adalah awal waktu sholat asar. Berarti apa? Sholat zuhur dan sholat asar apa? Tidak ada jeda. Ya, seperti itu. Nih. Kemudian thumma akhara al-asr. Kemudian beliau mengakhirkan sholat asar. Hatta sarafa minha wal qa'il yaqul qad ihmarratis syamsu. Ya. Nabi SAW mengakhirkan asar sampai selesai ya. Kemudian orang berkata matahari sudah merah. Maksudnya matahari sudah masuk tenggelam, tersisa merahnya saja. Dengan ini apa? Di situ ada yang disebut waktul ihmirar. Tapi belum tenggelam semuanya. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis larangan sholat sunnah di waktu itu. Ya, dia belum tenggelam tapi sudah merah gitu kan, seperti itu, sudah merah dan betul-betul hampir tenggelam dan memang sudah agak tenggelam, di situ merah dan di situ dilarangnya sholat sunnah. Ya, di situ dilarangnya sholat sunnah ya pada saat itu, dan dilarang pula menguburkan jenazah, dilarang pula sholat jenazah. Nabi SAW menyebutkan salat ada 3 waktu di situ. Salatnya itu. Dan disebut apa? Qarnai syaitan. Disebut apa? Tanduk setan. Seperti itu. Kalau tanduk setan pertama adalah ketika matahari terbit. Yang kedua adalah ketika matahari terbenam. Makanya ketika matahari awal terbit, itu tidak boleh salat sunnah di situ. Ketika awal matahari mau tenggelam, di situ tidak boleh salat sunnah di situ. Dan hadis berikutnya akan bercerita bagaimana seseorang mendapati waktu sholat. Ya, nanti dalam hadis berikutnya. Tapi kita akan bahas waktu sholatnya dulu, biar paham ya. Qala thumma akhara al-maghrib. Kemudian Nabi SAW mengakhirkan sholat maghrib hatta kana an suqutis syafaq. Sampai keadaannya apa? Si mega itu jatuh. Maksudnya apa? Mulai hilang. Hampir meganya itu hilang. Berganti dengan waktu gelap. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti dengan itu apa? Itu akhir waktu sholat maghrib. Ya. Jadi mega itu apa bahasa Indonesia? Layu. Layu mah sore. Jadi mega itu setelah maghrib. Biasanya merah di sana. Ya, seperti itu. Makanya begitu datang maghrib ada. Biasanya kalau mau di tempat-tempat terbuka atau mau di padang rumput, padang pasir atau tempat terbuka, biasanya betul terlihat. Kalau kita di kota sebenarnya sudah biasa dengan cahaya yang lain. Menguning kalau mega sore hari, kalau malam merah. Begitu ya. Setelah maghrib. Itu disebutkan ya. Kemudian disebutkan thumma akhara al-isya hatta kana thuluthul lailil awal. Ya. Kemudian beliau mengakhirkan isya sampai keadaan sepertiga malam awal. Nah, dengan ini nanti kita sebutkan batas waktu akhir salat isya. Itu khilaf, jelaskan nanti kamu.
Jadi beliau mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam awal, bukan akhir. Jadi di sini dihitung awal malam sampai maghrib. Dan itu Nabi SAW bisa menentukan sepertiga malam pertama, pertengahan malam, 2/3 malam, kemudian 1/3 malam terakhir. Itu suatu menakjubkan. Dan pada saat itu belum ada Greenwich ya. Belum ada jam. Ya kan? Tapi sanggup bisa memperhitungkannya. Dan memang memperhitungkan waktu itu adalah keahlian orang dahulu, itu tahu. Ya, seperti itu. Awal malam, kemudian pertengahan, 2/3-nya sampai 1/3 malam terakhir. Dan Nabi SAW mengajarkan hal seperti ini. Awal malam beliau adalah mengakhirkan isya. Tujuannya apa? Agar kita, istilahnya, orang bisa merasa rileks dengan apa? Dengan waktu. Karena waktu isya agak luas, ya. Maka beliau biasa mengakhirkan waktu salat isya. Karena kalau tidur sebelum isya makruh, berbicara setelah salat isya tanpa faedah makruh hukum. Maka beliau itu kalau mau berbicara sebelum isya. Seperti itu. Maka kalau umpamanya kita ada di satu tempat, kemudian satu perkampungan di situ, yang orang-orang itu yang sholat di situ hanya perkampungan di situ, maka orang-orang di sekitar masjid bisa mengakhirkan waktu isyanya demi ada obrolan yang hangat di antara masyarakat, keluarga, mungkin ada pengajian, ada apa, habis banget. Tsumma asbaha fada as-sa'il. Kemudian di waktu esoknya lagi, maka Nabi SAW memanggil orang yang bertanya-tanya. Ya. Faqala al-waqtu baina hadainil waqti. Waktu salat itu antara dua waktu ini. Jadi maksudnya apa? Awal waktu ada akhirnya. Dan seterusnya. Dengan ini kita tahu bahwa di situ ada awal waktu dan ada akhir waktu. Ya, seperti itu. Dan Nabi SAW di sini hanya menjelaskan waktu. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih utama, awal waktu, pertengahan, atau akhir? Di dalam hadis Nabi SAW ada mengatakan di antara seutama-utama amal adalah as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Ya. Adapun hadis yang mengatakan awal waktu adalah utama, ya, pertengahannya adalah rahmat, akhirnya adalah magfirah. Ya, diampuni. Seperti itu hadisnya disatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sanadnya dhaif. Seperti itu. Tentang apa waktu. Jadi ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Ya. Itu tentang waktu sholat. Dan penjelasan tentang waktu sholat berapa sekarang? Nah, penjelasan waktu sholat insya Allah kita akan bahas dengan hadis berikutnya. Ya. Kenapa? Karena hadis berikutnya akan menceritakan kapan seseorang mendapati waktu. Jadi kapan seseorang mendapati dia sholat pada waktunya. Gitu akan ada di hadis berikutnya. Nah, kita hanya menjelaskan ini awal waktu dan akhir waktu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hadis ini. Kita hanya membacakan hadis ini saja. Ya, tentang kalam ulama ada waktu yang di situ utama, kemudian waktu makruh. Ya, ketika orang sah tapi kondisinya apa? Di waktu yang makruh ada waktu yang tercela di situ. Tapi tetap ketika di waktunya itu adalah sah. Dan itu akan dijelaskan di ini pertemuan yang akan datang dengan hadis setelahnya. Karena hadis setelahnya menyebutkan ini orang ini masih dapat sholat enggak gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kita kembalikan ke hari ya. Terima kasih piring doa jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya yang bermanfaat.
Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya yang meneruskan di luar tema. Bagaimana hukumnya membeli aksesoris mengandung emas secara online? Bayarnya transfer, kemudian barangnya dikirim via ekspedisi. Tetapi kandungan emasnya sedikit sekali, 0,00 sekian. Terima kasih. Terus kedua, bagaimana hukumnya asik dijadikan perhiasan? Asik air susu dijadikan perhiasan bisa dijenor, jadi diproses, dilakukan kayak jadi bisa kristal itu nanti. Berkaitan dengan jual beli ya, di situ membeli emas atau bukannya. Kalau memang niatnya membeli emas ya lebih baik ditinggal karena masuk dalam apa? Tidak ya dan biar tidak langsung ya. Seperti itu. Jadi kalau jual beli emas memang tidak boleh apa? Ditangguhkan. Pasti seketika itu. Karena memang faedahnya jelas kalau memang beli emas itu kenapa tidak boleh apa? Tidak boleh ditangguhkan karena nanti beberapa saat saja bisa berubah kursi emas itu. Yang bisa terkena inflasi, orang yang terkena inflasi dalam penjualan seperti itu. Makanya emas itu harus nakdan langsung ketika itu ya dan biadin ya. Tidak bisa apa ditangguhkan. Nah kalau membeli sesuatu ternyata ada kadar emasnya, maka sebenarnya membeli sesuatu ya istilahnya seperti antum membeli baju ya baju yang kadarnya itu jangankan sampai dominan kan ukur istilahnya apa namanya hanya apa istilahnya bukan pokok gitu kan sih, cuma ada bercampur di situ, maka wallahu a'lam itu dikembalikan kepada hal yang dominan sekalipun ya lebih baik dihindari, wallahu a'lam. Adapun berkaitan dengan tadi ASI yang menjadi apa aksesoris, wallahu a'lam saya nggak tahu sama sekali hukum asalnya apa gitu kan seperti wallahu a'lam. Silakan masuk. Siap. Set, kami wah, tadi kan ayah Fajar Sodik, ayah Fajar Sodik tapi apakah sama dengan istilah orang imsak? Apa itu dengan terus kedua soal batas akhir salat duha, lamun ya nu meninggalkan jam abi kauningan artinya 13 menit atau 15 menit sebelum zuhur, itu batasnya. Kalau lebih itu nggak boleh, itu gimana? Fajar Kadib dan Fajar Sodik itu jauh dengan imsak ya, jauh. Memang bukan, kalau imsak kan hanya 10 menit ya. Kalau Fajar apa? Kalau Fajar Kadib itu bisa sampai setengah jam. Makanya jauh ya. Seperti itu. Kalau imsak itu biasanya apa? Waktunya berdekatan dengan Fajar Sodik seperti itu. Itu biasanya. Sehingga kadang-kadang orang dikatakan imsak itu adalah untuk berhati-hati supaya tidak teledor dengan Fajar Sodik begitu. Ini kondisinya. Ada tandanya atau gimana sih? Apanya? Imsak. Nggak ada imsak itu, nggak tandanya. Cuma memang diberi waktu persiapan karena sudah ada jeda waktu dari Fajar Kadib itu kan diketahui ada jeda, maka hati-hati jangan sampai apa kena Fajar Sodik, maka ada imsak ikhtiyati. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan itu, dan tentang imsak itu sudah ada di zaman itu. Tapi Ibnu Hajar mengatakan
bagi para pemimpin kaum muslimin hendaklah merubah hal tersebut. Nggak boleh ada, apalagi hari ini sudah ada batas waktu, memulai waktu. Kalau dulu ada imsakiyah itu wajar karena orang melihat langsung dari alam gitu ya. Kalau sekarang sudah dihisab dengan ada takrib, pendekatan waktu dengan jam. Jadi orang tahu ini waktu subuh ini. Maka kalau umpamanya berkaitan dengan imsak, ya paling 1 atau 2 menit setelah itu berhenti makan sebelum subuh. Kenapa? Karena sudah ada hisab tentang waktu. Seperti itu. Jadi tidak sampai 10 menit gitu ya. Paling 1-2 menit. Karena 1-2 menit itu adalah hitung-hitung error sistem. Karena kan yang namanya hisab itu takrib, pendekatan. Pendekatan bisa pas, bisa kurang, bisa lebih. Maka namun hanya 1 menit, 2 menit, errornya wajar gitu. Jadi mulai error 10 menit itu malah. Seperti itu kan, itu toleransinya gitu kan, seperti itu. Adapun yang kedua, yaitu salat duha. Salat duha yaitu setelah matahari terbit satu tumbak. Jadi kalau mau punya satu tumbak, setiap orang tiga jauhan ini kan. Tumbak pada misalnya naik gitu kan. Itu adalah awal waktu duha. Dalam bahasa kita disebut dengan isyraq. Waktu isyraq. Waktu isyraq itu adalah awal waktu duha. Batasnya adalah sebelum kondisi matahari ada di atas kepala kita. Seperti itu. Maka diukur mungkin dengan tadi 10 menit atau 15 menit. Karena ketika waktu matahari di atas kepala kita itu jedanya berapa menit di sini. Nah, sebelum waktu ke sana, maka itu adalah masuk waktu duha. Sebutkan. Kalau sudah masuk di atas kepala, pada saat itu haram sholatnya. Sholat sunnah. Dan itu belum masuk waktu duhur. Kalau matahari mulai tergelincir, berarti waktu duhur. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik.